Yang pertama akan dijelaskan oleh Kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium mikrobiologi salah satunya yaitu pemasakan media di hot plate. Menurut National Research Council tahun 2016, penggunaan alat-alat dan bahan-bahan kimia yang kompleks dan berbahaya, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, serta minimnya pengalaman praktikum menjadi faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja. Berdasarkan data US Chemical Safety and Hazard Investigation Board tahun 2021 tentang kecelakaan kerja di laboratorium, pada tahun 2018 terdapat 33 kasus insiden, diantaranya adalah luka bakar, iritasi mata dan kulit, keracunan, ledakan, hingga kematian. Hot blood stirrer sendiri merupakan alat laboratorium yang berfungsi untuk mencampur suatu zat dengan zat lainnya agar bersifat homogen, sehingga petugas laboran dapat menganalisa larutan yang telah homogen tersebut. Identifikasi bahaya pada pemasakan media di hot plate yaitu yang pertama ada kondisi infrastruktur, yaitu berupa lantai yang licin, lalu ada bahaya ergonomi seperti posisi membungkuk, tidak nyaman, lalu ada faktor pekerja yaitu pekerja tidak memakai sarung tangan, tidak memakai kaca pelindung. Lalu ada kondisi pekerjaan yaitu jika media mendidih atau meluap. Lalu ada tools and equipment yaitu stop kontak sudah rusak, dan juga wadah retak atau pecah. Pengendalian resikonya yang pertama dari kondisi infrastruktur, yaitu lantai licin, resiko yang dapat timbul yaitu terjatuh, terpeleset. Pengendalian resikonya dengan memastikan kondisi lantai dalam keadaan bersih dan kering. Kedua yaitu faktor pekerja, yaitu pekerja tidak memakai sarung tangan dan kacamata pelindung. Resikonya bisa terjadi luka bakar maupun iritasi. Pengendalian resikonya yaitu dengan cara memakai APD lengkap berupa masker, sarung tangan. Ketiga, bahaya ergonomi, yaitu posisi membungkuk, tidak nyaman. Resikonya yaitu kelelahan. Pengendalian resikonya yaitu dengan cara memastikan area kerja bebas dari hambatan agar pekerja dapat berdiri dengan tegak dan membuat meja kerja yang sesuai. Keempat, ada kondisi pekerjaan, yaitu berupa media mendidih maupun meluap. Risiko yang dapat timbul yaitu luka bakar dan iritasi jika terkena mata. Pengendalian risikonya yaitu memakai APD lengkap, memakai sarung tangan, masker, dan memakai wadah yang memadai. Lalu terakhir ada tools and equipment. Stop kontak sudah rusak dan wadah retak dan pecah. Risiko yang dapat timbul dari stop kontak yang sudah rusak yaitu kesentrum, korsleting distrik. Lalu kalau dari wadah retak dan pecah, risiko yang dapat timbul yaitu luka bakar dan iritasi. Cara pengendalian risikonya yaitu dengan melakukan pengecekan rutin dan memastikan kalau wadah yang digunakan tidak mengalami retak maupun kerusakan. Kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada laboratorium mikrobiologi pada saat penanganan limbah. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 tentang bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat menjadi B3 adalah zat, energi, atau komponen lain karena sifat konsentrasi atau jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup 2015. Menurut Putra DKK 2019, limbah B3 sangat berbahaya pada makhluk hidup. Limbah B3 dapat menimbulkan kerusakan saraf, kerusakan pada kulit, kerusakan saluran pernafasan, dan mengakibatkan efek karsinogenik atau mendorong terjadinya kanker, efek mutagenik atau pendorong mutasi sel, dan efek teratogenik atau pendorong terjadinya cacat bawaan. Penanganan dan pengelolaan limbah B3 sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang akan ditimbulkan. Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya yang dapat dilihat pada gambar di atas, di mana faktor pekerjanya tidak memakai APD lengkap seperti sarung tangan, masker, dan kacamata. Dan yang kedua yaitu bahaya ergonomi yang dimana membungkuk saat membersihkan tumpahan jika ada media yang terjatuh. Yang ketiga yaitu kondisi pekerjaan, pemindahan limbah cair tanpa menggunakan alat corong atau bantuan. Dan yang keempat yaitu
wadah limbah infeksius bocor atau retak, dan yang kedua hot plate steril tidak berfungsi optimal. Selanjutnya, identifikasi masalah yang dapat dilihat pada gambar di atas, yang dimana bahaya ergonominya mengangkat wadah limbah yang berat. Yang kedua, faktor pekerja tidak terlatih menangani limbah mikrobiologi. Yang ketiga yaitu kondisi pekerjaan, salah segresi limbah atau infeksius tercampur domestik. Dan yang keempat, kondisi lingkungan, limbah yang mengandung disinfektan kuat merusak struktur tanah. Yang kedua, limbah cair mikrobiologi dibuang langsung ke sungai atau tanah. Yang ketiga, plastik lab terkontaminasi terakumulasi di lingkungan. Adapun risiko bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu wadah limbah infeksius bocor atau retak, hot plate tidak berfungsi optimal, akan terjadi kontaminasi area, limbah tidak steril dan berpotensi menularkan mikroorganisme. Yang kedua, kondisi pekerjaan, yang dimana salah segresi limbah atau infeksius tercampur domestik. Yang kedua, pemindahan limbah cair tanpa corong atau alat bantu. Dapat terjadi percikan ke mata atau kulit dan terjadi infeksi. Limbah tidak terolah benar dan dapat menyebarkan mikroorganisme. Yang ketiga itu bahaya ergonomi, itu mengangkat wadah limbah berat dan membungkuk saat membersihkan tumpahan. Dapat terjadi cedera punggung, kelelahan, pegal dan nyeri pinggang. Dan yang keempat, faktor pekerjaan, yaitu tidak memakai APD lengkap seperti sarung tangan, masker, kacamata, dan kurang terlatih menangani limbah mikrobiologi. Dapat terjadi yaitu infeksi, iritasi kulit atau mata, dan kesalahan prosedur risiko kontaminasi. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan. Limbah yang mengandung disinfektan kuat akan merusak struktur tanah. Limbah cair mikrobiologi dibuang langsung ke sungai atau tanah. Plastik lab terkontaminasi dan terakumulasi di lingkungan. Bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu degradasi tanah, penurunan produktivitas ekosistem, kontaminasi sumber air, penyebaran mikroorganisme patogen, dan dapat terjadi penyerapan lingkungan sampah yang tidak terurai. Dan yang terakhir yaitu pengendalian risiko. Adapun resikonya yaitu kontaminasi area, dan yang kedua limbah tidak steril dan berpotensi menularkan mikroorganisme. Dapat dikendalikan dengan cara memeriksa kondisi wadah secara rutin, mengganti wadah jika rusak. Yang kedua, melakukan pengecekan rutin dan perawatan secara berkala. Dan yang kedua, resiko percikan ke mata atau kulit dan terjadi infeksi. Dan yang kedua, limbah tidak terolah dengan benar dan dapat terjadi penyebaran mikroorganisme. Dengan cara pengendalian yaitu menggunakan corong, wadah tertutup serta pelindung mata. Dan yang kedua, pemberian label warna, SOP segregasi dan pelatihan rutin. Yang ketiga, resikonya yaitu cedera punggung, kelelahan, pegal, nyeri pinggang. Pengendaliannya yaitu pada saat mengangkat menggunakan troli atau mengatur postur kerja yang benar. Yang kedua yaitu menggunakan alat bantu seperti mop panjang atau kenpel. Yang keempat yaitu resikonya infeksi, iritasi kulit mata, dan terjadi kesalahan prosedur risiko kontaminasi. Pengendalian dapat dilakukan yaitu wajib menggunakan APD lengkap dan diawasi oleh penanggung jawab lab. Dan yang kedua yaitu pelatihan rutin cara penanganan limbah yang baik. Dan yang terakhir yaitu resikonya degradasi tanah, penurunan produktivitas ekosistem. Yang kedua yaitu kontaminasi sumber air dan penyebaran mikroorganisme patogen. Dan yang ketiga pencemaran lingkungan dan sampah yang tidak terurai. Adapun cara pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama, sterilisasi limbah menggunakan autoklaf atau klorin sebelum dibuang dan memastikan sesuai dengan regulasi limbah B3. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, melakukan pemilahan limbah sesuai kategori. Dan yang ketiga yaitu melakukan netralisasi kimia, SOP pembuangan bahan kimia, penyimpanan di area khusus limbah B3. Halo, saya Mona Sihite. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman, yaitu mengenai identifikasi bahaya, risiko beserta penilaiannya, dan pengendalian risiko di lab mikrobiologi dan bioteknologi hasil perikanan, yaitu pada kegiatan fiksasi atau sterilisasi singkat. Fiksasi atau sterilisasi singkat merupakan prosedur yang memiliki fungsi ganda yang krusial, di mana dilakukan untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada loop atau OC,
untuk menjaga sterilisasi alat dan mencegah kontaminasi silang, dan dilakukan untuk merekatkan spesimen seperti apusan bakteri pada kaca preparat sebelum dilakukannya pewarnaan gram. Dilakukan identifikasi bahaya terhadap kegiatan fiksasi ini, yaitu ada dari faktor pekerja, salah satunya yaitu kelelahan atau kurang konsentrasi, kemudian infrastruktur atau lingkungan, yaitu permukaan kerja yang mudah kotor atau retak. Terus ada kondisi pekerjaan, yaitu suhu tinggi atau suhu yang terlalu panas dari api saat fiksasi. Kemudian ada bahaya ergonom, dan ada tools and equipment, yaitu salah satunya pembakaran api bunsen di dekat bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko berdasarkan bahaya yang telah diidentifikasi, yaitu tools and equipment, salah satunya risikonya adalah kebakaran, kemudian kondisi dan infrastruktur lingkungan, itu kontaminasi silang sampel. Kemudian ada dari kondisi pekerjaan, itu merupakan perubahan struktur pada sampel. Kemudian bahaya ergonom, salah satu risikonya adalah nyeri pada punggung, leher, bahu, ataupun cedera pada pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir ada dari faktor pekerja, yaitu risikonya terjadi kecelakaan ataupun kesalahan teknis. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko, yaitu dari segi akibat, peluang, tingkat risiko. Dari identifikasi bahaya tools and equipment ini dapatkan 3 bahaya, dan tingkat risikonya itu rendah, medium, dan rendah. Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan yaitu memeriksa sumbu atau bahan bakar yang digunakan selama fiksasi. Kemudian harus tetap menyediakan APAR di setiap lab atau yang bisa dijangkau. Selanjutnya ada dari identifikasi bahaya infrastruktur, yaitu tingkat risikonya low. Kemudian ada identifikasi bahaya dari kondisi pekerjaan, itu terdapat dua bahaya yang tingkat risikonya low dan medium. Kemudian ada identifikasi bahaya dari ergonom, yaitu postur tubuh saat bekerja dan gerakan yang berulang merupakan tingkat risiko yang medium dan low. Dan yang terakhir ada bahaya dari pekerja, yaitu kelelahan atau kurang fokus, kemudian adanya kurang kompetensi. Tingkat risiko yang dimiliki yaitu sama-sama medium. Salah satu pengendalian risiko yang dapat digunakan yaitu memastikan kondisi fisik pekerja yang prima, serta mengikuti prosedur kerja terstandar atau SOP yang sudah didisiplinkan pada tiap-tiap tempat kerja. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akan dilanjutkan dengan teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devindra Gufron dengan NIM 2204-125408. Kali ini saya akan mempresentasikan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada kegiatan pewarnaan gram di Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Hasil Perikanan di Universitas Riau. Secara umum, pewarnaan gram adalah metode pemberian warna pada bakteri yang digunakan untuk membedakan bakteri menjadi 2 kelompok berdasarkan struktur dinding selnya. Selanjutnya, untuk referensi terlampir di layar. Berikut adalah identifikasi bahaya, yaitu yang pertama, tools dan equipment. Yang pertama itu pecahan kaca dari preparat yang retak atau jatuh, dan botol reagen gram yang bocor. Risiko itu luka sayat dari kaca dan iritasi kulit atau mata. Kondisi infrastruktur dan lingkungan, ventilasi kurang sehingga uap alkohol menumpuk, meja kerja sempit atau licin, dan pencahayaan kurang saat mengamati preparat. Resiko itu pusing atau iritasi pernapasan akibat alkohol sampai tumpah, dan kesalahan pengamatan. Selanjutnya yaitu kondisi pekerjaan, proses pemanasan preparat atau dekat dengan tangan. Teknik pewarnaan tidak hati-hati dan menyebabkan reagen tercecer dan kontaminasi silang antara sampel. Risiko itu luka bakar ringan, reagen kena kulit atau mata, dan hasil analisis salah atau risiko terpapar mikroorganisme.
Selanjutnya, bahaya ergonomi. Posisi duduk atau tegak membungkuk saat pengajian, menggunakan mikroskop terlalu lama, dan tinggi kursi atau meja tidak sesuai. Risikonya nyeri punggung atau leher, kelelahan mata, dan penurunan konsentrasi. Dan yang terakhir, faktor pekerja. Kurang pengalaman dalam teknik penganagram, tidak memakai APD lengkap, dan terburu-buru atau kurang teliti. Risikonya kontaminasi diri, kecelakaan kecil seperti tumpahan regen, dan kesalahan hasil pemeriksaan. Pada tools dan equipment, pengenalan resikonya itu menggunakan APD lengkap, periksa preparat sebelum pakai, simpan regen dengan tutup rapat, dan buang waca dalam wadah khusus. Pada kondisi infrastruktur atau lingkungan, pastikan ventilasi berfungsi, bersihkan meja, dan tambahkan lampu. Pada kondisi pekerjaan, gunakan teknik pemanasan yang aman, jaga jarak dari sumber panas, teteskan regen hati-hati, bersihkan area kerja, dan sterilkan alat. Bahaya ergonomi, atur tinggi kursi atau meja agar nyaman, posisikan mikroskop sejajar dengan mata, dan lakukan istirahat singkat. Yang terakhir, faktor pekerja. Berikan perhatian sebelum bekerja, awasi pekerja pemula, wajib memakai APD lengkap, ikuti SOP, dan hindari bekerja dalam kondisi terburu-buru atau lelah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi bahaya, resiko, dan pengendaliannya pada waterbat dalam kegiatan proses inkubasi kultur bakteri Escherichia coli. Pada kondisi infrastruktur atau lingkungan, bahayanya terdiri dari area kerja yang sempit, penempatan waterbat dekat sumber listrik, dan lantai licin karena percikan waterbat. Pada faktor pekerja, bahayanya terdiri dari tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap dan kelelahan pekerja. Pada tools dan equipment, bahayanya terdiri dari kontak dengan permukaan waterbat yang panas, adaptor listrik yang longgar atau terkelupas, dan tabung pecah karena tekanan panas. Pada kondisi pekerjaan, terdiri dari tumpahan kultur E. coli dan percikan air panas atau sengatan listrik. Dan pada bahaya ergonom, bahayanya terdiri dari posisi berdiri lama menunggu pemantauan dan mengangkat wadah air yang berat. Adapun resiko yang dapat terjadi dari bahaya-bahaya yang tadi. Pada tools dan equipment, salah satu bahayanya yaitu adaptor listrik yang longgar atau terkelupas, yang mana resikonya dapat terjadi korsleting listrik dan sengatan listrik pada tangan atau lengan yang sedang bekerja. Kedua, kondisi infrastruktur atau lingkungan, yang mana salah satu bahayanya yaitu area kerja yang sempit, yang mana resikonya dapat terjadi kontak dengan waterbat panas yang menyebabkan luka bakar. Pada kondisi pekerjaan, adanya bahaya tumpahan kultur E. coli, yang dapat terjadi resikonya yaitu paparan mikroba terhadap kulit atau lingkungan, resiko infeksi dan kontaminasi silang. Pada bahaya ergonomi, yaitu posisi berdiri yang lama menunggu pemantauan atau mengangkat wadah air yang berat. Resiko yang dapat terjadi yaitu kelelahan dan terjatuh sehingga terjadi cedera punggung. Dan pada faktor pekerja, seperti tidak menggunakan APD lengkap dan kelelahan pekerja serta kurangnya kompetensi, risiko yang dapat timbul yaitu paparan mikroba dan air panas, menurunnya konsentrasi dan pemberian latihan pada pekerja dalam penggunaan waterbat. Berikut adalah salah satu contoh video bahaya dari penggunaan waterbat, yaitu terkena sengatan listrik dari air yang digunakan dan terkena adaptor listrik sehingga tangan kesentrum atau terkena sengatan listrik.
Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sentrifuge dalam kegiatan pemisahan vertikal dari larutan. Sentrifuge merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam laboratorium. Sentrifuge bekerja dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi sehingga komponen dalam sampel seperti sel, bakteri, sisa jaringan ikan atau endapan protein dapat terpisah berdasarkan massa jenisnya. Alat ini sangat penting dalam proses isolasi mikroorganisme, pemurnian kultur, dan pemisahan sampel dalam bahan baku perikanan. Namun, penggunaan sentrifuge tidak hanya soal menekan tombol dan menunggu hasil. Risiko keselamatan kerja menjadi perhatian utama, terutama karena sampel yang digunakan berasal dari ikan segar, ikan olahan, atau produksi fermentasi yang memiliki beban mikroba tinggi, yang apabila terjadi kecelakaan kerja akan bisa menyebabkan infeksi atau kontaminasi terhadap manusia. Adapun identifikasi bahaya dan resiko yang akan terjadi apabila terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama yaitu tool and equipment, yaitu rotak aus atau melewati umur pakai, kabel listrik rusak, dan tabungan tidak kompeten dengan RPM. Resiko yang akan terjadi yaitu risiko cedera atau aerosol sampel dan sengatan listrik atau konsleting. Yang kedua dari kondisi lingkungan yaitu licin dekat sentrifuge, ventilasi buruk sehingga alat overhead yang menyebabkan risiko tersengat listrik, terpeleset dan kebakaran. Yang ketiga yaitu kondisi pekerjaan, penutup sentrifuge tidak terkunci, pengisian tabung tidak seimbang yang bisa menyebabkan risiko benda terlempar, alat rusak, getaran ekstrim dan tabung pecah. Yang keempat yaitu bahaya ergonomi, di antaranya mengangkat tabung atau rotak dalam posisi salah, bekerja dalam posisi stopping di meja rendah yang bisa menyebabkan kelelahan dan cedera punggung. Yang terakhir yaitu faktor pekerjaan, yaitu tidak memakai APD lengkap seperti sarung tangan, masker dan kacamata, kurangnya pelatihan penggunaan sentrifuge yang bisa menyebabkan paparan bahan kimia atau biologi, dan salah setting RPM yang menyebabkan kecelakaan. Adapun pengendalian risiko yang bisa dilakukan di antaranya yaitu jadwal pengecekan secara rutin, menjaga lingkungan di sekitar tetap kering yaitu dengan cara pembersihan. Yang ketiga itu sesuai SOP penyimpanan tabung dan cek ulang sebelum start. Yang keempat itu teknik angkat yang benar dan ergonomis meja atau alat. Yang kelima itu wajib APD lengkap sebelum bekerja dan pelatihan yang rutin agar tidak terjadi kesalahan dan sesuai SOP yang ditetapkan. Sekian dari saya. Pada kegiatan mempersiapkan alat gelas sebelum digunakan pengujian, keselamatan di lingkungan laboratorium ini sangat diperhatikan, sangat berhubung juga dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, semakin lengkap fasilitas keselamatan, semakin kecil peluang terjadinya kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan yang terjadi selama aktivitas di laboratorium mikro mencerminkan tanggung jawab para pengguna, dan hal ini menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kewaspadaan pada saat melakukan pekerjaan di laboratorium. Adapun identifikasi bahaya, yang pertama yaitu pecahnya alat gelas pada saat pencucian, penanganan dan pemeriksaan. Yang kedua yaitu tidaknya memakai APD lengkap. Ketiga yaitu terburu-buru atau kurang teliti. Selanjutnya itu adalah paparan bahan kimia dari pembersih alat seperti deterjen. Selanjutnya itu kontaminasi dari mikroorganisme patogen dari alat yang belum disteril. Selanjutnya yaitu postur kerja berdiri dan sedikit membungkuk. Selanjutnya itu meja kerja sempit ataupun licin dan pencahayaan kurang saat pengamatan atau pada saat pembersihan tersebut. Baiklah, dari resiko pada saat pecahnya alat gelas itu didapatkan resiko yaitu luka sayatan atau tusukan dari serpihan pecahan gelas atau pecahan kaca tersebut. Nah, pada meja licin itu mengakibatkan gelas-gelas itu pecah, dan pada saat pencahayaan kurangnya ketelitian pada saat pencucian atau pembersihan alat gelas tersebut. Nah, pada pemaparan bahan kimia itu bisa mengakibatkan iritasi pada kulit, dan pada kontaminasi tersebut akan mengakibatkan infeksi pada diri pekerja pada saat pencucian tersebut.
Nah, pada postur kerja berdiri atau sedikit membungkuk tersebut akan mengakibatkan nyerinya otot pada saat melakukan pembersihan alat-alat yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tidak memakai APD lengkap dan terburu-buru saat melakukan kegiatan. Nah, ini bisa mengakibatkan pekerja akan mendapatkan kontaminasi yang akan dilakukan, seperti pembersihan tersebut bisa mengontaminasi pekerja karena tidak memakai APD yang lengkap. Kecelakaan kecil, misalnya ketumpahan alat pembersih. Selanjutnya ada penilaian resiko yang didapatkan. Pada pemecahan gelas, didapatkan penilaian resiko akibatnya itu 3 dan peluangnya 2. Tingkat resikonya menengah dan pengendalian resikonya bisa menggunakan alat gelas yang tahan pecah dan memakai sarung tangan anti-slip. Selanjutnya itu pada meja licin dan pencahayaan kurang. Itu mendapatkan penilaian resiko akibat itu 2, sama-sama 2, dan pada peluangnya itu sama-sama 3 dan tingkat resikonya itu menengah. Pengendaliannya bisa membersihkan meja kerja sebelum digunakan dan memasangkan alas anti-slip dan menambahkan lampu kerja jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu kondisi pada paparan bahan kimia dan kontaminasi mikroorganisme itu mendapatkan penilaian akibatnya 2, peluangnya 2, dan tingkat resikonya itu menengah. Adapun pengendaliannya itu bisa menggunakan APD yang lengkap, kerja di area berventilasi, bilas alat yang dengan benar setelah pembersihan, dan sterilis alat sebelum digunakan. Nah, selanjutnya itu postur kerja berdiri. Penilaian resikonya pada akibat bisa 4 dan peluangnya itu 3. Pada resiko penilaian, pada postur kerja berdiri dan sedikit membungkuk, bisa dikendalikan menggunakan meja kerja yang lebih tinggi, jadi pekerja tidak terlalu membungkuk atau disediakan tempat duduk pada saat pembersihan tersebut untuk menghindari terjadinya kelelahan. Soalnya itu tidak memakai APD dan terlalu terburu-buru, itu bisa mengakibatkan peluang kecelakaan itu 4. Pada tidak memakai APD dan terburu-buru itu 3. Nah, tidak memakai APD ini memiliki tingkat yang sangat tinggi, yaitu high, dan terburu itu menengah. Pengendalian itu bisa menggunakan dengan memberinya pelatihan sebelum bekerja, awasi pekerjaan pemula, dan wajib menggunakan APD lengkap. Ikuti SOP dan hindari bekerja dalam kondisi terburu-buru ataupun lelah. Kegiatan berikutnya yang akan dilakukan yaitu pembuatan aquades menggunakan alat destilator. Nah, pembuatan aquades ini melibatkan arus listrik, yaitu pencoloknya itu terlalu dekat dengan air, yang bisa menyebabkan konsleting listrik. Dan juga uap air panas yang dihasilkan saat penyulingan, saat kita membuka penutupnya, akan langsung menerpa ke wajah, dan itu akan membuat luka bakar ataupun kulit yang merah. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Permukaan lantai yang licin karena air akan membuat perhatikan terpleset ataupun terjatuh. Kondisi pekerjanya itu dekat dengan suhu panas, lalu tidak memakai APD yang lengkap yang akan menyebabkan luka bakar maupun memerah pada kulit. Bahayanya yaitu untuk pekerja, posisi kerja berdiri lama, lalu gerakan tangannya yang terlalu berulang yang akan membuat nyeri punggung serta cedera pada pergelangan tangan dan juga jari. Faktor pekerja tidak memakai APD yang sesuai, kelelahan atau kurang konsentrasi, serta kurang pelatihan. Terjadi kecelakaan, cedera tangan, luka memerah karena panas uap air. Kegiatan yang dilakukan ialah pengeringan menggunakan oven tangkring. Oven tangkring ini terbuat dari logam atau seng yang saat pengeringan sampel suhu panas yang dihasilkan membuat rasa tidak nyaman. Colokan listrik, kabel terkelupas, soket akan menyebabkan konslet listrik. Kondisi ini pekerja membungkuk lama dan terkena paparan panas oven akan menyebabkan cedera pada punggung, leher, serta memerah pada kulit. Tidak memakai APD yang lengkap seperti sarung tangan dan masker akan menyebabkan cedera yang serius, serta aktivitas membuka tutup oven meningkatkan peluang kecelakaan. Balik
ini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada proses sterilisasi menggunakan autoklaf yang biasa digunakan di laboratorium mikrobiologi hasil perikanan. Autoklaf adalah alat sterilisasi yang bekerja menggunakan uap bertekanan tinggi pada suhu sekitar 121 derajat Celcius. Alat ini sangat efektif untuk mematikan mikroorganisme termasuk spora, namun dalam penggunaannya autoklaf memiliki banyak potensi bahaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi bahaya. Bahaya pertama berasal dari tools dan equipment seperti elemen pemanas, tekanan tinggi, dan kabel listrik. Risiko yang dapat muncul yaitu luka bakar, ledakan kecil akibat opresor, serta sengatan listrik jika alat tidak dirawat dengan baik. Selanjutnya, bahaya dari kondisi pekerjaan seperti chamber yang terlalu penuh, tumpahan media panas, dan botol yang tertutup rapat sehingga dapat meledak saat proses sterilisasi. Ini bisa menyebabkan kontaminasi silang, kerusakan alat, bahkan luka bakar serius. Ada juga bahaya ergonomi, terutama pada saat operator harus mengangkat tray yang berat atau melakukan posisi membungkuk berulang. Aktivitas ini bisa menyebabkan cedera otot ataupun risiko terjatuh. Bahaya berikutnya berasal dari lingkungan dan infrastruktur, misalnya ventilasi yang kurang baik sehingga uap menumpuk dan menimbulkan iritasi pernapasan. Selain itu, kondensasi uap membuat lantai licin dan meningkatkan risiko terpeleset. Terakhir, bahaya dari faktor pekerja seperti tidak menggunakan APD lengkap, kurangnya kompetensi, serta kelelahan. Hal ini dapat memicu kesalahan setting alat yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Yang kedua, penilaian risiko dan pengendalian. Untuk mengurangi risiko tersebut, ada beberapa langkah pengendalian penting yang harus dilakukan. Pada bagian alat, lakukan inspeksi dan perawatan rutin, gunakan sarung tangan tahan panas, pastikan alat sudah turun tekanan ke 0 sebelum dibuka, dan pastikan sistem listrik memiliki grounding dan MCB. Untuk kondisi pekerjaan operator harus mengikuti SOP penataan beban, mengisi botol maksimal 3/4 volume, dan tidak menutup botol terlalu rapat. Bahan yang sudah disterilkan harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dipindahkan. Pada bagian lingkungan, pastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik, pasang kaset anti-slip, dan berikan rambu peringatan area panas. Untuk mencegah cedera ergonomi, gunakan troli, jangan memaksakan beban berat dalam satu tray, dan gunakan teknik mengangkat yang ergonomis. Selain itu, semua pekerja harus menjalani pelatihan rutin, mengikuti SOP operasional, serta memastikan gunakan APD lengkap seperti sarung tangan panas, masker, jas lab, dan sepatu tertutup. Dengan melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan menerapkan pengendalian yang tepat, penggunaan autoklaf dapat menjadi jauh lebih aman serta memastikan proses sterilisasi berjalan efektif. Keselamatan operator dan kualitas hasil laboratorium akan tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Identifikasi bahaya, risiko, dan pengendalian risiko kulturisasi mikroba. Di laboratorium memiliki bahaya dan risiko yang dapat berasal dari pengguna laboratorium itu sendiri ataupun oleh fasilitas yang tersedia di laboratorium. Setiap pengguna laboratorium harus menyadari bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti cedera, penyakit akibat kerja, kebakaran, atau ketidaknyamanan saat bekerja. Bahaya tersebut dapat berupa bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya psikososial, dan bahaya ergonomi. Kecelakaan kerja juga dapat terjadi karena petugas lalai dan ceroboh dalam melakukan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan cedera hingga membuat celaka orang di sekitarnya. Kesadaran mahasiswa dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3 pada saat pembelajaran di laboratorium masih rendah. Oleh karena itu, setiap pengguna di laboratorium harus memahami dan mengikuti prosedur keamanan yang tepat untuk menghindari resiko tersebut. Adapun risiko yang saya identifikasi pada laboratorium sebagai berikut. Adapun bahaya pada kulturisasi mikroba itu ada 5,
tools and equipment itu terdapat pada colokan kabel yang tidak layak pakai dan wadah pecah. Yang kedua itu faktor pekerja di mana tidak memakai APD sesuai dengan SOP dan pekerja kelelahan. Yang ketiga kondisi pekerjaan di mana penyimpanan kultur mikroba yang salah dan tumpahan kultur mikroba. Yang keempat itu ada kondisi lingkungan di mana lantai licin dan banyak keran besi yang tak terpakai. Yang kelima itu ada bahaya ergonomi di mana posisi perhatikan atau peneliti saat penanganan kultur bakteri inokulasi transfer media itu sangat dekat pada inkubator. Berikut risiko pada identifikasi bahaya pada kulturisasi mikroba. Yang pertama itu pada tools dan equipment. Itu akan terjadinya konsleting listrik arus pendek dan cedera akibat pecahan kaca. Untuk pengendalian risikonya, dapat melakukan pengecekan rutin dan memeriksa kondisi wadah sebelum digunakan. Yang kedua, pada kondisi lingkungan, itu berisiko terjatuh, terpleset, dan adanya sengatan listrik arus pendek. Untuk penanganan risikonya, itu menyesuaikan ubin yang tidak terlalu halus dan melakukan pengecekan rutin dan pembaruan. Yang ketiga, pada kondisi pekerjaan itu berisiko kontaminasi di area penyimpanan dan paparan mikroba penyebaran ke peralatan. Untuk pengendaliannya itu tutup rapat tabung, gunakan rak tertutup, beri label jelas, simpan pada inkubator khusus, dan tutup area tumpahan dengan tisu, tuang disinfektan klorin 10%, tunggu 20-30 menit, lap dengan bersih. Yang keempat pada bahaya ergonomi, itu berisiko infeksi kontaminasi tubuh, kontaminasi lingkungan. Untuk pengendaliannya gunakan APD lengkap, jas lab, masker, sarung tangan, lakukan prosedur aseptik bekerja di laminar airflow, disinfektan area kerja sebelum dan sesudah praktikum. Yang kelima itu faktor pekerja. Dapat beresiko terpapar infeksi dan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kecelakaan kerja. Untuk mengendalikan risiko tersebut, dapat memakai APD lengkap, memakai sarung tangan dan masker, dan mengatur waktu dan memberi jeda untuk istirahat.